Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ferani dengan NIM 2114040031. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas algoritma pemrograman, yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari readline dan readline. Nah, di sini kita harus ketahui dulu bahwa write perintah dalam penggunaan Pascal itu ada namanya perintah, yang mana perintah yang digunakan untuk menampilkan output atau hasil itu adalah write dan readline. Sedangkan untuk keperluan input atau untuk membaca masukannya ataupun menerima masukan atau input, nah itu disebut juga dengan namanya read and readline. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana pengaplikasian readline dan readline. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat dari read, readline, write, writeline itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada read. Read adalah perintah yang digunakan untuk membaca ataupun menerima input yang mana tidak akan memindahkan posisi kursor setelah proses input selesai. Nah, jadi read ini tidak akan memindahkan posisi kursor setelah kita menginput data ke dalam Pascal. Nah, kemudian adapun readline. Readline adalah perintah yang digunakan untuk membaca ataupun menerima input yang mana akan memindahkan posisi kursor setelah proses input itu selesai. Nah, itu perbedaan dari read dan readline. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan write and readline. Write itu adalah perintah yang digunakan untuk menuliskan output, yang mana akan terletak pada akhir output yang ditampilkan pada baris yang sama. Kalau write itu ditampilkan pada baris yang sama. Kalau readline, perintah yang digunakan untuk menuliskan output atau hasil, yang mana itu terletak pada baris selanjutnya. Jadi dia tidak terletak pada baris yang sama, melainkan pada baris berikutnya. Nah, itu singkatnya dari pengertian read readline dan read readline. Nah, langsung saja di sini saya membuatkan prosesnya, sebuah program untuk menentukan luas segitiga jika alas dan tinggi yang diketahui. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal bagaimana pembuatan dari program ini. Nah, di sini ada layar kosong. Nah, yang mana di sini bisa kita tuliskan kita mau membuat program apa. Di sini saya tuliskan
program segitiga. Nah, di sini itu bisa kita sambung saja seperti yang saya tuliskan, luas segitiga ataupun diberi spasi agar ia terbaca nanti. Nah, setelah itu lanjut kita buatkan variannya. Ditulis dengan var. Nah, setelah itu kita buatkan di sini ada variabel A, kemudian koma, T, titik 2, bilangan real. Nah, jadi di sini bilangan real itu akan bisa terbaca jika dimasukkan ke dalam program ini. Titik 2. Titik koma. Nah, selanjutnya bisa kita buatkan juga luasnya itu sebagai hasil kan. Nah, L, kemudian titik 2, spasi, rel, titik koma. Selanjutnya di sini kita bisa buat BJ. Ini di sini terdapat perintah-perintahnya nanti. Termasuklah yang saya jelaskan tadi ada write, line, read line. Nah, di sini bisa dispasi untuk membedakan. Di sini saya akan membuatkan program luas segitiga. Jadi dibutuhkan nilai alas, nilai tinggi, dan kemudian nanti ditampilkan hasilnya, luas dari segitiga tersebut. Jadi langkah awalnya kita bisa menuliskan write row tanda kutip 1 masukkan nilai alas, kemudian titik 2, kemudian kutip titik kurung dan titik koma. Nah, selanjutnya di sini bisa kita tuliskan read agar ia nanti terbaca. Read, kita tuliskan kalau nilai alas tadi itu A, ditandai dengan variabel A. Jadi kita tulis A. Nah, titik kurung, selanjutnya titik koma. Nah, lanjut dari kita cari lagi itu untuk tinggi. Kita tuliskan, masukkan nilai tinggi. Sama seperti yang di atas. Nilai tinggi. Nah, titik koma ini perlu untuk di akhir dari perintah biar terbaca nantinya. Selanjutnya bisa read, karena di sini masukkan nilai tinggi, jadi kita buatkan variabelnya T. Sesuaikan variabelnya. Titik koma. Nah, selanjutnya setelah kita buat di sini masukkan nilai alas dan masukkan nilai tinggi, kita bisa buat pembatas. Di sini saya membuatkan pembatasnya nanti agar terbaca. Red line-nya itu di baris yang berbeda. Red line tadi artinya menampilkan hasil yang mana itu pada baris berbeda, baris berikutnya. Nah, red line di sini kurung, titik koma, ini terserah. Di sini saya gunakan ini untuk pembatas. Selanjutnya
Sini saya tulis nilai alasnya, sehingga nanti tertulis lagi di hasil. Outputnya menuliskan berapa nilai alas, nilai tinggi, dan kemudian luasnya. Sama nilai alas, kemudian sama dengan tanda kutip, itu koma, kemudian sini dibuatkan alas karena tadi kita nilai alas itu variabelnya A. Nah, kita batasin di sini dengan tanda titik 2. Saya di sini buatkan 5 lagi 2. Nah, di sini artinya 5 ini adalah angka untuk sebelum koma dan 2 itu sudah koma. Nah, setelah itu bisa kita buat lagi red line untuk nilai tinggi. Sama seperti tadi, tapi bedanya di variabel. Variabel untuk tinggi itu T, kemudian titik 2, 5, titik koma. Nah, lanjut. Di sini saya buatkan red line koma di atas, itu 1 koma di atas. Seperti ini buatnya. Selanjutnya titik koma dan kembaris ke selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Rumus dari luas segitiga agar dia terbaca nantinya. Titik 2 kemudian sama dengan A kali T. Nah, di sini dikali itu pakai tanda bintang. Nah, setelahnya dibagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, selanjutnya itu titik koma, lanjut red line. Nah, di sini saya masukkan untuk tampilan dari luas segitiga itu. Nah, bisa kita buatkan. Nah, di sini ada 3. Bisa dibuatkan luas segitiga adalah ini untuk menuliskan dari hasil atau outputnya nanti. Luas segitiga adalah kemudian L. Nah, di sini sama seperti tadi, kita batasi 5 saja untuk angka sebelum koma dan 2 untuk angka setelah koma. Nah, ini titik komanya. Selanjutnya di sini baris selanjutnya kita tuliskan red line agar ia terbaca nantinya. Red line, langsung saja titik koma dan N titik. Nah, di sini kita coba dulu apakah ini benar sudah yang kita buat. Nah, di sini katanya ada kesalahan. Jadi kita perhatikan lagi penulisannya. Nah, di sini kesalahannya ada di sini kita lupa memberikan tanda titik koma. Seharusnya itu dipakai, kecuali untuk menyatakan variabel, begin, and dan end.
Nah, di situ tidak pakai. Jadi kita cobakan lagi. Di word line. Nah, di word line kita juga lupa memberikan tanda titik koma, sehingga dia tidak terbaca nanti. Nah, kita cobakan lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Ini tanda udah berhasil. Nah, lalu di sini kita bisa mencobakan apakah program ini dapat berjalan ataukah enggak. Kita bisa klik run. Oke. Nah, di sini saya buatkan misalkan nilai alasnya itu 14, selanjutnya nilai tingginya 12. Nah, di sini hasilnya sudah terbaca, yaitu nilai alasnya itu 14, nilai tinggi 12, sehingga luas segitiganya diperoleh 84 dari rumus alas skala tinggi dibagi 2. Nah, jika teman-teman ingin membuktikan dengan cara yang biasa, bisa dikalikan 14 kali 12 dibagi 2. Nah, di sini programnya sudah berhasil. Nah, mungkin cukup sekian. Jadi, untuk kesimpulannya sendiri, kalau readline itu digunakan untuk menampilkan yang mana tampilan itu per baris, dan barisnya itu pada baris yang berikutnya. Kemudian kalau read itu digunakan untuk readline itu digunakan untuk saat kita menginput data, yang mana saat kita menginput data, kita klik enter, itu akan ganti barisnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.